Shalom dalam kasih Kristus. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan Allah kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Dia. Kasih-Mu
bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, tanpa Engkau kami tidak dapat menyenangkan hati-Mu. Perkenankan agar dalam semua hal Roh Kudus-Mu memimpin dan memerintah hati melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pertama kita dipetik dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga 18 di bawah tajuk Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat terakhir, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kerana yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Inilah firman Tuhan. Injil Kristus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1 hingga 9. Kemudian ayat 18 hingga 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal di dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh kerana tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering kerana tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerjaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditabur tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditabur tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat bertemu, selamat berbakti sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak semua jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kami masih dapat beribadah di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terpuji dan termulia nama Engkau Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami terus belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini ya Bapa, semua telinga mendengar akan diberkati dan hati yang terbuka akan dijamah. Berkati jemaat Tuhan yang mendengar saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sangat mengucap syukur dan saya berterima kasih kepada Tuhan bila saya mendengar ada ramai jemaat Tuhan yang beribadah di rumah kita, di rumah masing-masing. Saya bersyukur kepada Tuhan, bahkan ada ramai jemaat Tuhan yang sedang yang begitu berkobar-kobar untuk menunggu bila saatnya dapat berbakti di gereja, karena saya dengar kami sudah rindu untuk melayani Tuhan, kami sudah rindu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Bila saya mendengarnya, wah saya sangat bersuka cita, saya sangat bergembira karena masih ada kerinduan api itu di dalam setiap hati jemaat Tuhan. Nah, saudara, bercakap tentang pelayanan, ada satu sikap yang sering kali saya temukan di dalam pelayanan, di dalam hati seseorang yang melayani, yaitu sikap tawar hati. Nah, dalam pembacaan yang pertama tadi yang dibacakan oleh pembaca, di sana Paulus, saya baca dalam ayat yang ke-16 dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Apakah yang dimaksudkan tawar hati oleh Paulus dalam petikan ini? Nah, untuk menjawab ini, saudara, kita perlu kembali kepada ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama saya bacakan dalam 2 Korintus pasal 4, Paulus berkata seperti ini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ternyata tawar hati yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah sikap hati mereka apabila mereka berhadapan atau mengambil sesuatu pelayanan ya, di dalam pelayanan mereka, saudara. Nah, di dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 ini, di sana sebenarnya Paulus menyatakan ada 4 perbezaan yang memperlihatkan komitmen, hala tuju, dan upah yang akan kita hadapi, yang akan kita terima di dalam pelayanan kita pada waktu kita berada di bumi ini.
Di dalam pelayanan ini kita harus melihat dan mempertimbangkan. Bahkan Paulus coba untuk membawa pemikiran kita untuk meneliti 4 perkara penting yang Paulus coba nyatakan di dalam petikan ini. 4 perkara ini merupakan perbezaan-perbezaan yang harus kita perhatikan di dalam pelayanan kita masing-masing. Nah, yang pertama saudara, yang pertama itu adalah Paulus bercakap tentang manusia lahiriah dan manusia batinia. Saya baca dalam ayat yang ke-16. Paulus berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, saudara, Paulus dia membandingkan di dalam pelayanan ini ada manusia lahiriah dan ada manusia batinia. Manusia lahiriah itu adalah tubuh kita yang kelihatan, yang nampak ini. Dan Paulus berkata, manusia lahiriah kita ini semakin merosot. Semakin merosot itu saya percaya disebabkan oleh penyakit, kesakitan, dan mungkin ketuaan seperti itu. Dan manusia lahiriah ini adalah merupakan bejana tanah liat yang tidak kekal. Itu merupakan tubuh kediaman kita pada waktu kita berada di bumi ini. Manakala manusia batinia itu lebih ke dalam, itu bersifat kerohanian kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa manusia batinia kita inilah yang harus diperbaharui dari hari ke hari. Pengembangan sifat rohani kita itu, saudara, itu penting. Dan itulah yang harus kita berikan perhatian yang lebih berbanding menurut Paulus ini manusia lahiriah yang kelihatan. Kita perlu menjaga kedua-duanya. Itu saya percaya, saudara. Kita perlu menjaga manusia lahiriah kita. Kita juga perlu menjaga manusia batinia kita, kerohanian kita. Namun saudara, jangan sampai kita lebih menumpukan kepada apa yang kelihatan lahiriah. Dan pada masa yang sama kita mengabaikan sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan kita adalah yang sesuatu bersifat dalaman, kerohanian kita. Itulah yang harus menurut Paulus, bahkan di dalam pelayanan kita dari hari ke hari itu harus diperbaharui. Makanya saya yakin, percaya saudara, kalau kita lebih mementingkan manusia lahiriah yang kelihatan berbanding manusia batinia yang di dalam ini, kita akan pasti berhadapan dengan apa yang dikatakan tawar hati. Makanya Paulus berkata, kami tidak tawar hati, kata Paulus. Sungguh pun manusia batinnya kami semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin merosot. Tapi kata Paulus, manusia batinnya kami itu terus diperbaharui. Ini perbedaan yang harus kita perhatikan. Ini merupakan satu yang harus kita lihat. Karena apabila kita melayani kedua-dua perkara ini, manusia lahiriah yang kelihatan dan batinnya itu memainkan peranan, terlibat di dalam pelayanan kita. Perbedaan yang kedua, Paulus melihat di dalam ayat yang ke-17, yaitu penganiayaan dan kemuliaan. Ayat ke-17 firman Tuhan berkata demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, firman Tuhan, Paulus berkata bahwa penganiayaan ringan. Saya yakin, percaya saudara, Paulus dalam pelayanannya, dia berhadapan dengan penganiayaan dan penderitaan secara fisik. Namun kata Paulus,
seberat manapun penderitaan dan penganiayaan yang dia hadapi, Paulus masih mengatakan bahwa itu merupakan penderitaan ringan. Nah, saudara, dalam pelayanan kita akan berhadapan dengan ini. Kalau tidak kita menerima penderitaan secara fisik, tapi saya percaya kita akan menerima penderitaan, penolakan secara emosi, penolakan di dalam pelayanan, itu pasti kita terima. Tantangan di dalam pelayanan, saya percaya itu pasti akan kita hadapi di dalam pelayanan kita. Bahkan dalam kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus sepanjang kehidupan kita. Penderitaan itulah yang menurut kata Paulus yang akan mengerjakan kemuliaan. Saya katakan sekali lagi jemaat Tuhan, penderitaan itu yang akan mengerjakan kemuliaan kekal yang kita akan terima. Saudara yang saya kasih, dalam pelayanan, dalam mengikuti Yesus, kita harus mempertimbangkan perkara ini. Penderitaan itu kita hadapi untuk mengerjakan kemuliaan kekal. Kalau kita tidak sanggup untuk melalui apa yang dikatakan penderitaan atau penolakan atau tentangan, saudara, saya yakin percaya kita pasti akan menghadapi apa yang dikatakan sifat tawar hati ini. Perbedaan yang ketiga itu ada dalam ayat yang ke-18. Paulus berkata bahwa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ayat 18 Paulus berkata, firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Nah, saudara yang saya kasihi, dalam pelayanan dan dalam hal mengikuti Yesus, jangan kita arahkan pandangan kita pada apa yang dapat dilihat. Jangan kita arahkan pandangan kita kepada upah manusia. Jangan kita arahkan pandangan kita pada hamba-hamba Tuhan, kepada pemimpin-pemimpin gereja yang kelihatan. Tetapi saudara, pandanglah Tuhan yang tidak kelihatan itu. Inilah yang Paulus coba nyatakan kepada kita semua, bahkan kepada jemaat di Korintus ini. Pandanglah Tuhan yang tidak kelihatan. Di dalam pelayanan kita, saudara, di dalam hal mengikuti Yesus, cuma satu saja yang harus kita tumpukan. Fokus, tujuan, dan goal pelayanan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak kelihatan. Mungkin pelayanan kita, saudara, tidak dipuji. Mungkin pelayanan kita tidak dihargai. Tapi jangan, mari kita, saudara, motivasikan diri kita dengan berkata seperti ini. Bapa kita yang di surga itu pasti akan memperhatikan dan memberkati kehidupan saya. Yang keempat dan yang terakhir, juga dalam ayat yang ke-18, di situ Paulus membandingkan yang sementara dan yang abadi atau yang kekal. Saya bacakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-18b. Firman Tuhan berkata, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Nah, saudara, perkataan sementara di dalam firman Tuhan ini, dalam bahasa aslinya disebut proskairos, yang bermaksud berlangsung hanya sebentar dan beransur-ansur hilang. Nah, firman Tuhan berkata, di dalam pelayanan, saudara, yang kelihatan itu cuma sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal, abadi. Di dalam pelayanan kita, jangan kita harapkan sesuatu yang sementara, pujian yang sementara. Mari kita fokuskan, motivasikan kehidupan kita untuk melihat ke depan jauh lebih besar pada sesuatu yang bersifat kekekalan. Sekarang kita hanya perlu melayani dan berjalan dengan iman, sehingga kita benar-benar menikmati
apa yang dikatakan hidup kekal. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan sebuah cerita pendek. Saya harap jemaat Tuhan dapat bersabar. Ada seorang pekerja yang sedang bekerja di sebuah syarikat yang cukup besar. Dan dia seorang pekerja yang baik, disenangi. Tapi oleh karena faktor usia yang semakin tua, dia ingin supaya pensiun lebih awal. Dia bertemu dengan majikannya dan menyatakan hasratnya ingin pensiun lebih awal. Majikannya sangat sayang kepada pekerjanya ini. Dan oleh karena pekerjanya ini betul-betul ingin pensiun lebih awal, majikannya berkata seperti, baiklah, saya benarkan kamu pensiun berhenti lebih awal. Tapi bantu saya untuk laksanakan satu proyek ini yang terakhir. Proyek itu ialah bina sebuah rumah banglo yang cantik. Setelah kamu siap membina rumah banglo itu, kamu boleh berhenti. Nah saudara, orang ini di dalam pikirannya seperti ini. Oleh karena saya sudah mau berhenti, saya sudah mau pensiun, berhenti kerja, tidak apalah, saya buat yang cincai pun tidak apalah. Saya buat yang sembarangan pun tidak apalah. Yang penting nampak cantik. Makanya saudara, dia mulai mengambil kayu-kayu yang tidak berkualiti, catnya yang tidak berkualiti. Kemudian dia bina sebuah rumah. Nampak cantik rumah itu saudara. Bila selesai, dia bertemu dengan majikannya. Dia berkata, Tuan, rumah yang Tuan ingin saya bina itu sudah selesai. Dan ini kuncinya. Kemudian majikannya berkata seperti ini, oleh karena kamu akan berhenti, saya hadiahkan rumah yang kamu bina ini untuk kamu sendiri. Wah, saudara yang saya kasihi, saudara mengerti, bahkan saudara paham apa yang dialami oleh orang ini. Dia sangat menyesal karena pada tugas atau kerja-kerjanya yang terakhir dia tidak lakukan dengan sepenuh hati, karena dia sudah memiliki sikap tawar hati di dalam kehidupannya. Dan apa yang dia tabur, apa yang dia bina, dia dapat kembali. Itulah yang dia peroleh. Dia peroleh rumah yang dia siapkan sendiri dengan kualiti dan bahan yang tidak baik. Saudara yang saya kasih, saya ingin supaya jemaat Tuhan berpikir, jangan tawar hati dalam pelayanan dan dalam hal mengikut Yesus. Segala jerih payah kita saudara, apa yang kita lakukan, saya percaya itu tidak akan sia-sia karena Tuhan itu akan membalasnya. Dalam hal mengikuti Yesus, Tuhan pasti akan membalas segala usaha-usaha kita. Makanya saudara, bekerjalah dan layanilah Tuhan, bukan untuk sesuatu yang kelihatan, tetapi untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Dan satu hari nanti Bapa kita akan menghadiahkan kita mahkota, bahkan kehidupan yang kekal di surga. Saya mendorong jemaat Tuhan, mari ikuti Tuhan, layani Tuhan dengan tidak memiliki sifat tawar hati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan pelajari. Saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan ini. Bapa, bukalah hati mereka dan jamah mereka. Secara khusus bagi mereka yang terlibat di dalam pelayanan, Engkau urapi dan jamah kehidupan mereka. Supaya mereka tidak memiliki sikap tawar hati, tetapi hati yang berkobar-kobar dan terus rindu untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata di sini, biar firman Tuhan ini terus tertanam dan berakar, bertumbuh dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pengakuan iman Naisin bersama-sama.
Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang saya perlu sampaikan kepada semua jemaat Tuhan. Yang pertama, seperti yang saya telah umumkan pada minggu yang lalu, gereja kita akan mulai beroperasi pada bulan Agustus ini, bermula 1 hari bulan. Semua gereja-gereja boleh beribadah, walau bagaimanapun kita harus mematuhi SOP yang ketat yang dikeluarkan oleh kerajaan, bahkan yang dikeluarkan juga oleh pihak dayesis. Maka oleh itu, sekali lagi saya ingin membawa semua PCC mengajak untuk kita bermasyarakat pada tanggal 18 hari bulan pada hari Sabtu ini, bertempat di paroki, di pejabat paroki kita. Kita akan membincangkan tentang SOP dan kesediaan kita untuk membuka gereja kita untuk beribadah. Saya mendorong semua PCC, mari kita hadir dalam masyarakat ini. Yang kedua, kelompok sel telah mula dibenarkan untuk beroperasi oleh Archbishop kita. Makanya saya mendorong untuk semua ketua-ketua sel, mari kita teruskan adakan kelompok sel di rumah kita masing-masing dengan mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh dayesis kita. Memang sudah terlalu lama kita tidak menjalankan kelompok sel, tapi doa saya supaya jemaat Tuhan tidak ada yang bersifat tawar hati. Mari kita kobarkan semangat kita untuk terus meneruskan kelompok sel dewasa di rumah kita masing-masing. Ada yang bertanya bagaimana dengan sel kanak-kanak, sel muda-mudi maupun sel belia. Kita belum ada kebenaran untuk meneruskan kelompok sel itu buat masa ini. Kita hanya fokus kepada sel dewasa. Yang terakhir ialah saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah setia mengembalikan persembahan dan persepuluhan kamu kepada Tuhan. Saya sangat memuji Tuhan untuk komitmen kamu. Terima kasih juga saya ingin berikan kepada semua jemaat Tuhan, bahkan para warden dan para PCC yang begitu setia untuk membersihkan gereja masing-masing di musim PKP ini. Terima kasih karena segala usaha kamu. Dan yang terakhir dari saya, terima kasih juga kepada semua yang telah terlibat di dalam pelayanan, dalam proses rakaman ibadah online pada minggu ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kemuliaan-Nya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, jagaanmu, pemeliharaanmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk seluruh dunia,
Kami berdoa mohon agar Tuhan memberikan pemulihan, dan juga Tuhan bila Engkau melawati semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, supaya kami semua dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini, khususnya penyakit COVID-19 yang sedang melanda pada masa ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa mohon Tuhan juga akan menjaga, melindungi negara kami Malaysia, negeri kami Sabah dan Sarawak, agar Tuhan semua itu juga akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa khususnya untuk anak-anak yang akan pergi ke sekolah. Khususnya Tuhan, kami mau berdoa bila Tuhan akan melindungi mereka, rakan-rakan mereka, guru-guru mereka, ruangan tempat mereka belajar, kendaraan yang mereka naiki. Bila Tuhan, semua itu akan disucikan dan dikuduskan dengan darah-Mu, supaya dijauhkan daripada sakit penyakit yang berbahaya maupun virus-virus yang tidak diingini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang akan kembali ke asrama. Kami juga berdoa bila Engkau juga memimpin melindungi mereka, supaya bila ruangan bilik tempat mereka tinggal, Tuhan juga akan suci dan kuduskan dengan darah-Mu, supaya dijauhkan daripada virus-virus yang berbahaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga setiap anak-anak kami. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja yang akan mulai dibuka pada bulan Agustus ini untuk mengadakan kebaktian. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan tangan Tuhan, kami mau campur tangan Tuhan, supaya Tuhan bela segala apa yang akan dilakukan Tuhan berjalan seturut kehendak-Mu. Khususnya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin dalam gereja kami. Kami berdoa mohon agar Tuhan memberikan mereka roh hikmat kebijaksanaan untuk mengatur maupun merancang program pelayanan dalam gereja, dan juga untuk persiapan bagi pembukaan gereja, agar Tuhan semua itu akan dapat memenuhi dan mematuhi SOP yang diperintahkan oleh pihak kerajaan. Dan Tuhan, kami berdoa biarlah semua anak-anak Tuhan akan bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sedang bekerja pada saat hari ini, dan Tuhan, Engkau akan sentiasa menyertai setiap orang yang percaya dan berharap Tuhan. Hanya melalui Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia, bersama Allah yang penuh belas kasihan. Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus, dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Jemaat Tuhan, marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera.
Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan Anak-Mu dan Roh Kudus, 3 oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati. Ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur ini, menurut peraturan Anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia di dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal beserta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.